Pak Bu Aisyah, apa bedanya karakter dan watak ya? Begini, pada saat di otak kita ini, kalau kita bilang watak, watak ini kalau di Kamus Besar Bahasa Indonesia, sifat batin manusia yang mempengaruhi segenap pikiran dan tingkah laku, atau disebut juga budi pekerti, disebut juga tabiat, kalau bahasa Arabnya tabiat itu watak, dan dasarnya. Kenapa disebut dasar? Karena rupanya watak itu ada programnya di otak dan genetik. Dan ini watak. Nanti kita lihat posisinya di otak di mana. Karakter, apa itu karakter? Banyak definisinya. Kita ambil salah satunya dari ahli bahasa namanya Wine. Wine mengatakan begini, karakter berasal dari bahasa Yunani karaso yang berarti to mark atau menandai atau mengukir. Apa yang mau diukir? Ya, perilaku. Moral tadi, fokusnya apa? Mengaplikasikan nilai kebaikan dalam bentuk tindakan atau tingkah laku. Ini mau diukir. Jadi bagaimana kalau digabungkan Bu Aisyah? Boleh nggak dianalogikan ya? Izin saya analogikan. Watak itu ibarat bahan dasar. Ya batu kah, plastik kah, besi, atau kayu. Ya. Terus kita mau bikin karakter meja. Meja itu karakter. Karena tahu bahan dasarnya, maka untuk membentuk karakternya kita tahu alatnya. Ya, walaupun untuk membentuk karakter manusia, ya alatnya bukan gergaji, tetapi tadi peraturan-peraturan, nasihat-nasihat, cara menyampaikannya itu maksudnya. Ya. Karena seandainya, ya bahan dasarnya plastik, Bunda pakai gergaji atau alat peralatan untuk batu, bisakah plastik itu jadi meja? Bisa Bun. Tapi banyak cacatnya karena terlalu kasar alatnya. Jadi meja juga, tapi penuh memori negatif. Terus pada saat anak kita yang bahan dasarnya batu, bisakah dia terbentuk meja dengan alat-alat plastik karena kita terlalu lemah? Bisa juga, tapi lama banget. Nah, inilah pentingnya kita belajar watak dulu. Karena memang watak ini ada di surat Al-Isra, masuk di konsep surat Al-Isra ayat 84. Bismillahirrahmanirrahim. Qul kullu ya'malu ala syakilatih. Wa rabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Maksudnya apa? Ya, terjemahannya kurang lebih. Katakanlah wahai Muhammad. Jadi Allah minta Rasulullah Muhammad SAW untuk memviralkan ayat ini. Bahwa setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing. Dalam ilmu lebih detail lagi yang diteliti, pembawaan inilah nanti masuk di ilmu genetika, ya, termasuk watak di situ. Ya. Tapi Allah ingatkan, maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Maka kita harus selalu bertanya pada Allah, ya Allah, anakku wataknya seperti ini, harus diapakan ya Allah? Tanya dulu sama Allah. Dalam bentuk doa, dalam bentuk dialog jiwa kita, maka Allah nanti akan kasih petunjuk. Petunjuknya nanti macam-macam. Ibu menemukan buku kah, atau menemukan seminar kah, atau menemukan di TikTok ibu ya. Itu petunjuk pada saat ibu, ya Allah diapain lagi anak-anak ya Allah. Itu harus biasakan itu. Ya. Jadi watak itu diturunkan melalui genetik, ada di dalam kromosom ini. Ya, bentuk kromosom seksual ibu perempuan XX, laki-laki XY. Kurang lebih besarnya kayak gini. Ya, bentuknya X, makanya disebut X. Perempuan ada 2. Laki-laki X sama bentuknya kayak gitu, Bu. Ilmuwan bingung, kasih nama apa ini ya? Y, enggak bentuk Y banget gitu. Tapi kata ilmuwan supaya gampang XY saja. Di dalamnya ada benang kromatif, ada ya DNA, ada gen, termasuk watak di situ. Ibu, nyun sewu, siapa yang anaknya lebih dari 1? Ada lihat anak yang wataknya kayak ayahnya dan kayak ibu? Iya. Aku banget ya, aku banget. Tapi kadang-kadang kasihan anaknya kalau lagi agak negatif. Bapaknya banget, bapaknya. Itu kurang objektif kalau ibu begitu ya. Dan ilmu watak sudah lama sekali, sejak Hippocrates tahun 300 sebelum Masehi sudah ditemukan. Nanti ditemukan oleh para ilmuwan, termasuk Galen. Ya, dan terakhir yang modern adalah Florence Litter ya. Walaupun memang bukan orang Islam yang menemukan watak ini, tapi ini perintah Allah. Ilmuwan kalau meneliti tentang manusia, walaupun dia agamanya bukan Islam, dia diberi petunjuk oleh Allah. Diberi petunjuk oleh Allah. Ya, paham ya? Nah, jadi
Watak di mana Bu Aisyah? Di dalam otak ini sebetulnya lebih kompleks, tapi ini saya gampangkan saja supaya lebih paham saja secara populer, ya. Tadi di depan ini isinya ilmu. Ingat tadi ilmu tadi? Ya. Di mana watak dan bakat? Ada satu lagi tuh, genetik. Di mana? Di sini. Di lobus parietalis. Coba Ibu, ini kan ubun-ubun, agak ke belakang sedikit Bapak Ibu pegang di sini. Nah, disitulah tempat watak dan bakat Bapak Ibu. Watak biasanya Allah kasih setiap orang 2 jenisnya, bakat 8 di sini. Makanya ada istilah multiple intelligence, itu bakat 8. Ya, memang ada bakat karena 8, nggak semuanya muncul di awal-awal. Ya 8. Makanya Ibu kalau habis tes bakat anak-anak, perhatikan urutan nomor 1, 2, 3, 4. Itu berarti bakat yang ada di lobus parietalis, dia lebih dominan programnya. Perhatikan itu. Fokuskan di 4 itu. Sehingga nanti dia masuk ekskulnya dengan senang hati, pas nanti SMA kelas 12 dia memilih fakultasnya dengan senang hati, itu yang namanya passion. Ya. Saya tidak akan ambil fakultas tata boga, nggak makan. Karena untuk kecerdasan naturalis saya sangat terpendam. Nomor 8 Bu. Saya nggak bisa masak Bu. Karena masak saya itu sangat terpendam Ibu. Jadi mau diangkat-angkat juga, masakan saya nggak enak. Tetapi saya tahu saya punya kecerdasan bahasa, kecerdasan interpersonal, itulah saya pilih dokter. Pilih dokternya juga yang ketemu orang banyak, karena itu sesuai bakat saya. Bukan yang one on one. Ya, ngerti ini Bu? Bu Aisyah, apakah watak, bawaan, dan bakat bisa dirubah? Enggak. Tapi bisa dibentuk tadi pakai gergaji. Dengan apa? Masukkan di otaknya anak-anak prinsip hidup, ilmu pengetahuan, nasihat. Di sini pola asuh, budaya, lingkungan. Sewaktu dia masuk pekerjaan, dia di training di pekerjaan, itu masuk di otak depannya. Pas dia sudah menikah, pasangan hidup akan mempengaruhi di otaknya. Watak pembelajaran dari pasangan hidup juga akan masuk di otaknya. Tapi bagian depan, watak dasar tetap di sini. Ya, akan tambah asik ayah bunda belajar watak anak. Tapi sebelum ke watak anak, kita tes watak ayah bunda dulu. Siap ya? Bersedia ya? Ya, gampang kok tesnya, tenang aja ya. Apa tesnya Bu Aisyah, watak itu? Sebelumnya teman-teman psikologi ya, dibagi 3 sebetulnya, introvert, ekstrovert, ambivert. Ambivert itu separuh-separuh. Ya, nah sekarang, ayah bunda sudah siap tes watak? Sudah ya? Tetapi maaf, tesnya ini kuis cepat. Mungkin akuratnya tertinggi 85%. Nanti ayah bunda kalau mau lebih dalam lagi, datangi teman-teman psikolog. Ada teman-teman psikolog yang hadir di sini? Datangi beliau. Karena tesnya 2 jam. Ya, Bun, bunda hari ini akan saya jadikan psikolog. Tapi sepertiga aja. Karena para bunda itu harus menjadi sepertiga dokter. Ya, jadi anak sakit nggak usah cepet-cepet bawa rumah sakit. Kalau panas, demam, pilek, batuk, diare, bunda aja yang obatin, sepertiga dokter. Nanti bila sakit berlanjut baru hubungi dokter beneran, kan gitu. Dan bunda juga harus jadi sepertiga psikolog. Ngerti dulu anak laki kayak apa, anak perempuan, tadi sudah kita paparkan. Itu akan jauh lebih enak ya bunda. Tambah lagi wataknya. Wataknya, ya, setuju ya? Nah, kuis cepat ini lebih akurat lagi kalau ditanya pada anak yang usianya lebih muda lagi. Di SD. Maka sekarang ayah bunda karena sudah usia seperti ini, berapapun usianya, sudah banyak di otak depannya pembelajaran nih. Maka sekarang bolehkah bayangkan mundur ke sekolah dasar, boleh? Ya, ayah bunda umur berapapun, saya hitung ya 10 ke 1, bayangkan ayah bunda jadi sekolah dasar, oke? 10, 9, 8, 7, 6, 5, makin mundur ya, 4, 3, 2, 1, ya bismillah. Ya bunda sudah pakai baju seragam SD ya. Ya. Sekarang saya datang sebagai kepala sekolah SD dan saya tanya pada anak-anakku semuanya, nak, ibu minggu depan mau bikin teater di panggung ini. Semua harus berperan. Tolong pilih 1 di antara 4 pilihan ini. Pilih ya. Bayangin SD tapi. Apakah ada yang mau jadi penonton? Apakah penulis skenario? Apakah sutradara? Apakah artisnya? Pilih langsung ayah bunda. 1 dulu. Bayangkan SD. Sudah dapat? Tapi karena watak ada 2 jenis,
Ya, sudah pilih satu, sekarang pilih lagi satu. Sudah? Oke. Gak usah tanya teman ya. Kadang teman menyesatkan. Artis yuk, artis yuk, artis yuk. Padahal bunda maunya penulis skenario. Bu Mona pilih pertama apa? Pilihan pertamanya? Penonton, keduanya? Oh, Masya Allah. Bu, jangan dikira penonton, pilihan penonton gak baik ya. Justru teater ini untuk penonton. Maka tadi ada yang pilih penonton juga kayak Bu Mona? Oh, berarti saya ada watak saya sama-sama Bu Mona ya, saya juga penonton ya. Baik, ada yang pilih penulis skenario? Pilihan pertama sama kedua? Oke, nanti kita bahas ya. Sutradara? Masya Allah. Artis? Ibu-ibu artis Pak, ya Allah. Nanti kita lihat artis beneran apa artis jadi-jadian ya, oke ya. Oke, sekarang kita bahas ya. Siapa pilih penonton? Orang yang pilih penonton secara cepat tadi dan membayangkan SD ya, ini pasti ada pengaruh itu ya. Berarti orang yang di lobus parietarisnya Allah kasih program hasrat yang damai. Ciri khasnya pengamat. Kalau mau pakai bahasa psikologi kepribadian dari Hippocrates namanya pragmatis. Ya, mana tadi yang pilih penonton? Iya, sekarang gampang cari orang yang betul-betul penonton, gampang sekali. Dari kecil sampai sekarang kalau diajak makan dan disuruh pilih menu, pasti jawabnya apa, Bu? Terserah. Itulah penonton asli. Terserah, terserah, terserah. Ya, waktu kecil juga gitu, ya kan? Terserah bunda aja. Ada yang punya anak gitu? Dari kecil sampai besar, terserah, terserah. Bisa jadi dia penonton. Tapi lihat, dia memang hasratnya damai. Tipe ini, tipe yang asik sekali. Punya kekuatan dan kelemahan. Jadi setiap watak ada kekuatan kelemahan. Ya. Kekuatan tipe ini damai, tenang dan santai, pandai beradaptasi. Rasa gitu ya Bu Mona ya? Cocok di mana-mana, kuat melakukan pekerjaan monoton. Ini tipe damai nih. Berpikir senantiasa ingin seimbang, suka tersenyum dan mengangguk, senang bantu orang lain. Betul Bu? Tadi mana yang pilih penonton senang bantu orang lain? Tapi pas ibu yang punya acara nggak ada yang bantuin. Karena tipe penonton pekewu nyuruh, nggak enakan nyuruh. Betul? Ini orang damai nih. Ya. Kelemahannya apa yang ada di sini? Itu sudah ada programnya, sudah ada datanya. Kelemahannya ini Nyon Sewu. Kurang semangat, apalagi kalau udah capek banget. Dan ada kelemahan yang karakteristik. Suka menunda-nunda. Ntar sok. Yang punya anak ini juga gitu. Ayo kerjain sekarang, iya bun, minggu depan baru kerjain. Tapi kekuatannya dia anak baik, anak damai, tidak membangkang. Iya dulu. Paham ya? Dan saking maunya damai, mengambil keputusannya nggak bisa cepat. Karena dia pertimbangkannya banyak, pengamatannya banyak. Saking jarangnya marah, mudah letih dan cepat ngantuk nih. Tipe ini tipe yang ada angin-angin sedikit begini. Bisa tipe ini jarang marah, betul Bu Mona? Jarang marah. Makanya cepat lobet. Ya. Saya kalau lagi jalan pergi keluar kota, suami di depan, saya di belakang, biasanya suami ini sopir nih suami. Suami ajak ngomong. Udah setengah jam di jalan tol, suami saya gini, Bu Isa. Pas dia nengok, oh, sudah di tempat kedamaian. Tidur sudah. Kayak saya bisa tidur di mana-mana. Ya, damai. Makanya cocok jadi konsultan psikolog. Begitu memang. Paham ya, Bu? Makanya anak damai itu anak yang kayak gini mukanya. Dan sering juga saking sudah ngantuknya makan pun tidurnya anak. Karena nggak mau bilang tidak, dia nggak mau bantah. Walaupun bundanya, apalagi bundanya yang sutradara, ayo makan, habis, makan. Ya, dan ciri khasnya tadi adalah apa? Terserah bunda aja. Baikkah watak ini? Semua watak baik. Memang ada kekuatan kelemahannya. Nanti modul saya kasih bunda ya, lengkap di situ. Ya, cuman ini nanti saya mau kasih karakteristik. Anak saya dari 5, anak keempat yang watak damai, namanya Mas Jaler. Maka tips untuk orang tua yang watak apa saja dan anaknya damai, ini ajari untuk memiliki tujuan dan target, ajari untuk bergerak lebih cepat, ajari untuk mengerjakan sesuatu yang lebih banyak, dan ajari untuk menangani masalahnya sendiri. Saya dulu masalah orang bisa saya bantu, pas saya ada masalah nggak bisa loh, makanya saya belajar, ya, dan selalu mau dibawa tidur aja dulu, ya.
Ajari memiliki target. Kenapa? Karena anak tipe ini yang banyak sekali terserah. Ajari memiliki targetnya mulai dari pilihan makanan. Saya pernah sama Jaler, mau makan apa nak hari ini nak? Terserah ibu aja. Pilih nak. Mau makan ayam atau ikan? Terserah ibu bu. Enggak. Belajar pilih ayam atau ikan. Terserah ibu. Itu 3 kali deh ya. Ya sekarang belajar ayam atau ikan. Ya agak lama nih. Ikan deh bu. Dan sayangnya ibunya bilang ayam lebih enak nak. Hati-hati ibu yang watak sutradara sering kayak gitu. Makanya anak-anak pas besok suruh memilih, dia udah trauma. Pas dia pilih, ibunya tetap memilihkan. Termasuk suami-suami yang watak ini. Karena biasanya suami yang watak ini dapat pasangannya yang watak sutradara. Yang suka ngatur. Makanya si istri yang suka ngatur tanya sama ayah. Ayah kita mau kemana? Mau ke Surabaya atau Jogja? Terserah Umi lah. Abi pilih dong, Surabaya atau Jogja? Terserah Umi, kan Umi lebih tahu. Nggak gitu. Abi kan ya imam keluarga. Harus memilih Jogja atau Surabaya. Kata abinya, ya sudah Jogja. Surabaya lebih enak abi. Ada rawonnya. Makanya besok-besok suami-suami tipe ini tertrauma bu. Maka ibu yang tipe sutradara yang punya suami tipe ini, kalau suami udah milih ikut. Karena besok-besok dia nggak mau lagi milih. Oke, bisa paham ini? Iya, baik sekarang. Siapa yang tadi pilih penulis skenario? Ya, pilihan pertama atau pilihan kedua? Tipe penulis skenario ini hasratnya sempurna. Selalu ingin melakukan dengan sempurna. Betul bu? Mendalam. Selalu mau rapi. Teliti. Ya betul? Disebutnya melankolis. Ciri khasnya pemikir. Bu Aisyah, apa bedanya pengamat dan pemikir? Maaf. Ini betul jamnya ya? Betul ya? Alhamdulillah. Karena saya kalau dibiarkan bisa ngomong sampai besok bu. Masa 20.000 kata, 24. Masih bisa sedikit ya? Ya. Ini pemikir. Apa bedanya pengamat dan pemikir? Pengamat, waktu dilihat, diamati, dia pikirkan. Tapi setelah tidak diamati, tidak dipikirkan. Pemikir, waktu dilihat, dipikirkan. Sudah tidak dilihat, masih dipikirkan. Itu pemikir. Mana tadi? Yang pilihan pertamanya penulis skenario dan pilihan keduanya penonton. Ada? Atau kebalikannya, penonton dan penulis skenario. Ada? Selamat. Anda betul-betul pemikir. Gampang mau tahu tipe pemikir untuk deteksi, nggak usah ya macam-macam, gampang sekali. Apa? Ibu coba yang tipe pemikir, bapak tipe pemikir, coba ingat-ingat. Dulu sekali mulai belajar sikat gigi pakai odol, tipe pemikir pasti pencetnya dari bawah, betul bu? Watak lain di tengah loh bisa. Saya begitu mau tahu watak anak pakai odol. Di saat umur dia bisa sikat gigi, saya kasih lanang odol, lanang pencet di tengah. Saya kasih Prio pencet di ya paling atasnya. Kasih Kakung ya pencet dari bawah, walaupun bukan ibunya yang ajarin. Apa yang ngajar? Sini wataknya, anugerah dari Allah. Ya dari bawah. Kasih jalan tengah lagi. Ragil, nih itu diputar-putar sama Ragil. Karena bukan watak penonton dia. Ya, bukan watak penulis skenario juga. Ya, Pak, Bapak Ibu yang tadi penulis skenario begini kah? Pencet odol? Bahkan sampai dilipat. Ipat. Bahkan dikasih alat. Makanya sekarang ada alat pemeras pasta gigi, itu pasti orang melankolis yang beli itu. Ya, watak lain bisa belajar. Sutradara, artis bisa belajar begini, tapi paling 2 hari. Hari ketiga pencet tengah lagi. Ya, paham ya? Bahkan ada yang ekstrim, digunting. Diambil sampai dalam-dalamnya. Dan ini bukan pelit, bukan. Hasratnya sempurna. Makanya mereka berpikir sempurna habisnya. Nah, itu. Sabun batang kecil, sudah kecil nggak dibuang, ditempel sama sabun baru, ya kan? Watak lain enggak pak, apalagi yang watak artis tuh sama sutradara. Mana ini, buang aja. Dia harus tempel, betul? Bahkan harus tempel dengan sabun yang warnanya sama.
Kuning ketemu merah, nggak bagus. Ulang, disuruh ulang. Ya Allah. Sabun cair, sampo cair, sudah habis botolnya nggak dibuang, dikasih air, dikocok-kocok. Watak ini nih. Betul Bu? Allahu Akbar. Gampang kalau mau cari tadi, ada penulis skenario ya, Mbak Mona juga ada penulis skenario-nya ya. Perhatikan baik-baik yang penulis skenario asli. Coba teman sebelahnya lihat dompetnya ibu itu. Pasti rapi. Uangnya terklasifikasi. 5.000 sama 5.000, betul? 10.000 sama 10.000, 100.000 sama 100.000, kepala pahlawan hadap kanan-kanan, semua itu. Watak lain bisa sembarangan loh Pak. Tipe ini tidak suka dikasih uang kembalian lecek. Pasti ribut ya, ada yang lebih bagus nggak gitu. Kalau sampai pun lecek, dompetnya beda. Ada dompet khususon uang lecek. Bagi begitu ya. Nah, apa kekuatan tipe ini? Kekuatan tipe ini adalah pemikir mendalam dan serius, analitis, rapi dan teliti, terencana, idealis, introspektif, pandai mengatur uang, dan berdaya ingat kuat. Guru-guru paling senang murid yang tipe ini. Dan tipe ini standar tinggi. Anak-anak tipe ini nilainya selalu standar tinggi. Kalau ada ulangan matematika, dia sudah target 100. Maka anak ini pada saat dapat 80 bisa nangis loh. Bisa nangis. Makanya teman yang lain, apalagi tipe yang penonton tadi, suka heran. Kamu 80 nangis, aku 60 bersyukur. Karena tipe damai tipe yang paling cepat bersyukur. Makanya dia lihat tipe pemilih 80 nangis. Ya, 80 nangis. Aku 55,5 bagus. Di atas KKM. Bisa tahu bedanya Bu? Itu watak. Bahkan saudara kandung pun beda-beda nanti. Apa kelemahan watak ini? Ya jelas. Karena terlalu serius, pemurung. Mudah tersinggung, hati-hati. Takut melakukan kesalahan. Lama mengambil keputusan. Tidak suka yang spontan. Kalau ibu punya anak tipe ini, tolong tidak dadakan ngajak pergi Bu. Gak mau dia. Dia harus minimal seminggu. Atau 2 kali 24 jam. Kasih tahu. Bahkan anak saya yang namanya Kakung, setelah besar, dia selalu 1 bulan sebelumnya, Ibu, adakah acara keluarga di bulan depan? Harus kasih tahu dari jauh. Tanggal sekian, dia sudah preparing. Tapi kalau dadakan, dia lebih pilih di rumah saja. Ya, ini anak rumahan ini. Tidak mudah memaafkan, hati-hati. Mana tadi tipe penulis skenario? Coba angkat tangan. Apa Ibu masih ingat waktu SD dulu ada guru yang agak-agak? Masih ingat Bu? Iya, biasanya masih ingat. Tipe lain mah lupa, ya, dia masih ingat. Karena pemikir, semua peristiwa dipikirkan ulang, sehingga koneksi neuronnya jadi tebal, ya. Tidak mau bicara banyak, dia lebih senang bicara sama dirinya. Maka jangan heran yang anak tipe begini, baik laki maupun perempuan, ngomongnya nggak terlalu banyak. Yang perempuan 16.000 itu sudah pakai gerakan, kata-katanya cuman ya paling 3.000. Laki-laki, sudah laki-laki tipe pemikir, tambah sedikit lagi, paham ya? Dan maaf, terlalu ekonomis. Bunda kira-kira ada suaminya tipe ini Bun? Hati-hati. Kalau Bunda ambil uangnya suami dan Bunda tidak izin, suami tahu. Karena apa? Uangnya rapi. Ya, uangnya rapi. Bahkan dia hitung. Ada yang ngambil 2 lembar. Tahu nih. Kadang-kadang yang lebih rapi lagi apa? Nomor serinya diurut. Ya, dan anak yang tipe melankolis seperti anak saya Kakung, dialah yang punya tabungan banyak dan rapi tercatat. Ya, seperti itu. Bagaimana kalau punya anak melankolis? Bagaimana tips sebagai orang tua? Ingat Bu, anak melankolis itu anak yang tidak bisa waktu bayi ibu langsung, Kakung apa kabar? Dia pasti ngumpet di belakang ibunya. Kenapa? Dia lagi mikir, siapa nih? So akrab banget gitu. Anak yang susah banget disuruh salaman sama orang lain, pasti ada melankolisnya. Salaman sama itu temannya ibu. Tapi kalau ada yang anak yang baru datang langsung, Bu ya, Bunda, itu tante ya? Hai tante, itu bukan melankolis. Ya, paham ya? Nah, jadi kalau punya anak melankolis, orang tua tolong ajari agar lebih rileks dalam mengerjakan sesuatu. Karena dia terlalu serius, ajari untuk sedikit terbuka.
walaupun dia tidak akan ngomong setiap hari. Maka bunda yang punya anak melankolis, di saat dia ngobrol, tolong tinggalkan pekerjaan yang lain bunda, please. Karena anak yang melankolis pada saat bicara sama orang tuanya, berarti dia sudah planningkan, dia sudah rencanakan, dia sudah pikirkan. Dan pada saat orang tua tidak mau menanggapinya, itu sedih banget dan besok-besok nggak mau ngomong lagi. Ya? Kemudian apa? Beri pemahaman mengenai perfeksionis, bahwa tidak semua orang harus terlalu sempurna. Memang tipe melankolis perfect, sempurna, perfect. Tapi kalau jadi perfeksionis, nah ini akan banyak masalah. Tipe inilah tipe yang sering orang katakan dalam ilmu mental health sekarang apa? Overthinking. Ya Allah, aku overthinking banget. Anak sekarang sering self-diagnosis. Gara-gara lihat ciri-ciri di Google. Bunda-bunda, aku kayaknya sekarang lagi insecure. Kayaknya aku overthinking banget, ya Allah aku kena mental banget. Kopi bunda, aku mau ngopi. Anak sekarang, ya healingnya pakai kopi. Paham ya? Iya, baik. Sekarang, siapa pilih sutradara? Pilihan pertama atau kedua? Baik. Orang yang pilih sutradara berarti otaknya, hasratnya adalah mengatur. Dia senang mengatur, mau cepat. Betul nggak bunda? Ya. Dan pekerja dia, pelaku dia. Nah ini. Sering dinamakan dalam psikologi kepribadian istilahnya koleris, hasrat cepat. Bunda mana tadi yang sutradara? Gemes nggak kalau sama anak yang tipe penonton? Bun, anak tipe penonton kalau bunda suruh ya hubra-hubra, bunda bentak-bentak, malah dia jadi batu bun, kaku, nggak bisa ngapa-ngapain, bisa. Dan saya paham kenapa bunda atau ayah yang watak sutradara hasrat mengatur, karena di sini ada program itu. Ya. Tipe pengatur ini punya kekuatan apa ini? Pemimpin yang kuat, mikir juga tapi cepat, mengambil keputusan yang cepat, bekerja keras, mandiri, ya, senang berbisnis. Ada anak dari kecil senang bisnis pasti tipe ini. Ya, kompetitif, lugas, kelemahannya apa? Gila kerja, ngebos, keras kepala, manipulasi, tidak mau mengalah, tidak sabaran, buru-buru, dan kadang tipe koleris. Pada saat nyuruh orang lain, orang nggak ngerjakan, biarin aku kerja sendiri aja. Nah itu, mana? Tipe sutradara betul? Dan tipe inilah tipe yang cepat mengambil keputusan di kala darurat. Maaf, na'udzubillah min zalik. Misalnya di tempat ini tiba-tiba terjadi kebakaran, tipe koleris lah yang akan bilang, kita lewat sana gitu. Kita ikut semua. Salah, sana. Oh, kita ikut juga. Karena tipe koleris, dia berpikir lebih baik ambil keputusan. Kalaupun salah, nanti direvisi. Ini tipe ini. Ngerti ibu ya? Dan anehnya kalau salah juga kita ikut. Ibu kebayang nggak kalau tipe plekmatis yang ambil keputusan? Lewat mana pak? Terserah. Lewat mana pak? Terserah. Nah, selesai. Tipe melankolis suruh ambil keputusan. Lewat mana bu? Sebentar. Sekto, aku pikir dulu toh. Kebakaran sudah menjalar. Ngerti ya? Iya, baik. Terakhir. Ya, oh ya maaf. Kalau punya anak, siapa punya anak tipe begini? Setiap ibu suruh pasti tanya untuk apa? Karena di otaknya selalu tujuan apa, untuk apa maksudnya? Gitu. Ya, siapa yang punya anak kayak gini? Terkesannya membangkang. Bukan bu, ini tipe luar biasa. Dia pasti tanya untuk apa? Ibu jelasin aja. Malah tipe ini kelihatannya awalnya dia nggak mau ngerjakan, tapi setelah dijelaskan malah dia ngerjain cepet bu. Dibanding tipe yang, iya bu, dia juga ngerjakan, tapi minggu depan. Karena anak damai, dia perlu ya amunisi, karena dia orang damai ini. Mengerti tentang ini? Ya, baik. Terakhir ada namanya tipe artis. Coba tadi angkat yang tipe artis, sama lihat bener? Masya Allah. Tipe artis itu, tipe yang di otaknya, Allah kasih hasrat gembira. Dan ciri khasnya pembicara. Inilah yang 24.000. Bahasa kepribadiannya, psikologi kepribadiannya sanguinis. Tipe ini, anak tipe ini, dari kecil aja udah ketawa bu. Tipe ini. Coba ibu tanya sama ibunya ibu, bunda, aku waktu kecil suka ketawa nggak gitu? Coba tanya ya. Ya, ketawa. Kalau tipe melankolis bu, waktu kecil mukanya serius banget dan sendu banget. Ini muka melankolis, coba ibu lihat. Wajah yang serius.
Mungkin ibunya jalan dari kamar mandi, ambil popoknya dia lihat, dia pikirin, apakah itu? Makanya bayi-bayi melankolis, maaf, waktu dia pipis 1 kali pampersnya basah, itu nangis. Karena dia mau rapi. Kalau tadi anak flegmatis, ya, yang ini, karena anak yang selalu damai, 10 kali dia kencing tetap nyaman. Tidak nangis. Lebih banyak tidurnya, ini tipe ini flegmatis. Paham ya Bu? Lihat aja makan tidur kan gitu ya. Nah, sanguinis, tipe yang gembira. Coba tadi ibu yang rasa sanguinis, betulkah? Ibu selalu apa-apa gembira. Lagi ada masalah pun gak ketahuan. Dimarahin suami di rumah, sampai di taklim sudah, hai. Padahal matanya agak bengkak, gak kelihatan. Tipe melankolis biasanya kelihatan. Misalnya ada masalah ya, kehilangan dompet. Tipe melankolis itu kelihatan banget. Sedihnya kelihatan. Aku kehilangan dompet. Karena dompet dia bagus, uangnya banyak, teratur lagi. Datang tipe artis. Aku juga hilang dompet aku. Tapi mukanya ketawa, gembira. Ada, betul yang begitu tadi, yang artis mana jadi? Dari kecil begitu, iya. Yang melankolis, banjir. Rumah aku banjir. Semana Bu? Semata kaki. Karena udah mikir, tipe melankolis. Datang tipe artis, rumah aku juga banjir. Seberapa Bu? Segini. Tapi dia ketawa waktu ceritainnya. Kok ibu ketawa? Ya 1 kelurahan segini ya gak apa-apa toh. Karena dia selalu gembira ini. Maka kalau ibu lihat ada tayangan banjir di televisi, kalau ada ibu-ibu bawa sesuatu dengan wajah yang sedih, pasti ibu melankolis tuh. Bawa bantal, bawa ember. Tapi pas ibu lihat ada orang bawa bantal, bawa ember sambil ketawa-ketawa. Wah, ini tipe sanguinis yang artis tuh. Naik perahu sambil ketawa. Ya, enak ya, enak ya, enak ya. Ya. Atau mungkin Pak Bupatinya di wawancara, di belakang dia ada. Tipe ini. Jadi tipe ini kekuatannya apa? Senang cerita, memberikan penggambaran warna-warni, bersuara tegas, mudah berteman dengan ramah, spontan, bersikap santai, senang belanja, baik laki maupun perempuan, tidak mudah khawatir. Betul tadi yang artis ini. Apa kelemahannya Bu Aisyah? Berantakan. Suka bercanda dengan sembarang orang. Ibu yang tipe ini, maaf, tukang parkir aja, hai say. Ini tipe ini nih, yang bisa semua orang dipanggilnya say. Walaupun dia nggak ada hati, baru ketemu 10 menit kayak ketemu 5 tahun. Ini tipe ini, ya. Kemudian apa? Ya, sering melebih-lebihkan kalau ngomong agak lebay. Terus kalau ngomong kayak gitu, tahu nggak? Ada tempat telepon baru enak. Baru ngomong kayak gitu. Di mana Jeng? Dekat kantor aku. Ya Allah, itu tetelannya enak. Ngomong kayak gitu. Terus kalau ditanya, ibu udah nyoba? Belum. Lo kok bisa cerita? Kata temen aku. Kata temen aku. Dia bisa cerita bagaikan dia yang sudah makan itu. Sampai yang denger tuh ngiler-ngiler Bu. Tipe ini. Ada yang punya anak tipe ini? Anak pertama saya tipe ini. Ya. Melebih-lebihkan. Kadang manipulasi. Ya. Kalau manipulasi itu bukan bohong. Ya, manipulasi itu dikarang-karang ya. Tidak disiplin, kurang dipikirkan, jarang membuat perencanaan. Makanya tipe ini anak saya yang pertama, kalau saya ajarkan nak, kalau bangun tidur, selimutnya dirapiin. Apa dia bilang? Nggak usah lah Bu, ntar malam dipakai lagi. Dia nggak rapiin. Siapa punya anak tipe ini ya? Nah, anak yang tipe seperti ini, nanti ada lengkap Ibu baca ya. Sebagai orang tua, ini Mas Lanang waktu kecil ya. Anak pertama malah. Ajari untuk mengelola segala sesuatu. Nah, rapiin sedikit. Kalimatnya, rapiin sedikit. Jadi dia mulai belajar melipat selimut, tapi tidak ujung ketemu ujung. Diuntel-untel saja. Tapi sudah, itu sudah berhasil namanya. Ya. Kemudian apa lagi? Ajari untuk menunggu orang lain selesai bicara, karena tipe ini suka nyeletuk. Masih kecil saja Mas Lanang umur 4 tahun, 5 tahun. Kalau ayahnya nasihati, dia langsung potong omongan ayah. Ayahnya marah lah. Malum anak pertama kan, biasa suka bapaknya suka mau yang tegas, disiplin gitu. Hanya pas ayahnya pergi, saya ajarin, Nang, Lanang, kalau ayah lagi ngomong, denger dulu ya. Pas ayah selesai ngomong, baru Lanang ngomong. Dia latihan seperti itu.
Kadang berhasil, kadang enggak, Bu. Tapi nggak apa-apa, itu latihan. Ya. Apalagi, ajari untuk disiplin dengan waktu, karena tipe ini, tipe yang terlalu banyak idenya. Baru mikir satu, langsung mikir dua, mikir tiga. Makanya ini tipe yang banyak ide. Ya. Dan contoh konflik yang ditimbulkan karena perbedaan watak ini, sering seperti ini. Siapa yang pernah di rumahnya begitu? Mana tadi bunda yang melankolis? Yang penulis skenario? Bunda kalau naruh handuk pasti rapi, bukan? Biasanya istri melankolis 88% dapat suami yang artis, Bunda. Atau punya anak yang artis yang taruh handuk di mana? Tempat tidur. Di kursi. Berantemnya gara-gara ini ya. Apakah dibiarkan? Tidak dibiarkan. Kasih tahu. Ayah, abi, papa taruh tempat handuk ya. Misalnya itu suami. Kalau anak-anak, ya nah, handuknya taruh tempat handuknya. Iya, Bu. Walaupun tidak seperti target bunda seperti ini, dia sudah taruh seperti ini, sudah syukur. Karena targetnya tidak bisa ujung ketemu ujung. Kalau bunda paksakan, belum rapi, please, ujung ketemu ujung. Nanti kekuatan otak sanguinis hilang. Paham ya? Dan tertekan. Udah ini udah bagus. Sama, satu lagi. Kalau bunda punya anak yang pemikir melankolis, tempat baju kotor yang seperti ini mereka senang. Tempat sampah yang ada tutupnya mereka senang. Tapi kalau anak bunda yang tipe artis sutradara atau sutradara artis, artis penonton atau penonton artis, tolong tidak kasih kayak gini. Karena mereka senang buang baju seperti main-main. Ya, kayak main basket. Maka cari tempat baju kotor yang terbuka kayak gini. Sehingga pas dia masukkan, itu nggak usah lagi buka tutupnya. Ngerti bunda? Bahkan kadang kalau dia masukkan nggak sampai masuk, apa dia bilang? Insya Allah besok masuk. Besok. Yang tadi ditaruhnya di luar. Paham tentang ini? Pertengkaran selama ini antara suami, istri, anak-anak, ayah, anak-anak, ibu-ibu dengan anak, ayah dengan anak, itu karena perbedaan watak. Walaupun semua anak dari rahim ibu yang sama. Kenapa? Karena watak genetik. Bisa diajarin Bu Aisyah? Bisa. Tapi pahamilah watak dasarnya apa? Karena watak dasar itu ada di sini. Nih, nyala dia. Maka tolong sebut yang baik-baik saja wataknya. Seperti anak saya yang watak pemikir, saya selalu bilang pada anak saya yang namanya Kakung, kalau dia beli mainan, ya, itu lama sekali. Tolong tidak bilang, kamu nih kalau beli mainan lama terus, selalu lama terus. Maka program kelemahannya malah yang nyala, tambah lama. Jadi bagaimana Bu Aisyah? Karena kita tahu memang dia tipe sempurna, dia lama itu karena dia mau lihat supaya sempurna dia beli mainannya, maka ajarkan untuk Kakung agak cepat sedikit ya nak, agak cepat sedikit. Yang biasanya dia pilih mainan 1 jam, saya kasih waktu 45 menit. Jangan cuma 10 menit. Tipe pemikir, ibu tidak kasih waktu untuk berpikir, itu akan menyalahi dia punya kodrat. Sekarang gantian, anak yang sanguinis, yang artis, yang selalu mau cepat beli apa-apa, ajarin untuk pikir sedikit ya nak. Yang namanya pikir sedikit itu 10-15 menit saja. Jangan samakan dengan ya pemikir. Sampai sini bisa paham dulu? Ya. Dan jadi sekali lagi, ajari anak karena semua pembelajarannya akan ada di otak depan. Dan ini nanti akan berinteraksi dengan watak bawaannya. Ini yang akan lebih asik. Ya. Sebelum kita tanya jawab, ayah bunda nggak boleh ada yang keliru ya, tolong. Tolong ya. Siapa tadi pilih penonton? Pilihan pertama atau kedua, dan pilihan berikutnya penulis skenario ada? Ada, kalau ada ini memang watak yang lazim, inilah yang disebut introvert. Ada yang pilih tadi sutradara dan pilihan keduanya artis? Atau pilihan pertama artis dan sutradara? Ya, ini juga watak lazim, ini yang disebut ekstrovert. Sekarang, adakah yang pilih penonton dan artis? Atau artis dan penonton? Ini juga lazim, ini namanya ambivert. Ambivert, separuh ekstrovert, separuh introvert. Ada yang pilih sutradara dan pilih penulis skenario? Atau penulis skenario dan sutradara? Ini juga namanya ambivert. Sekarang, siapa yang pilih penulis skenario, pilihan keduanya artis atau artis penulis skenario? Ya, itu tidak lazim Ibu. Bisa jadi ibu bukan penulis skenario dengan artis, tapi penulis skenario dengan sutradara. Karena yang lazim itu watak,
bawah dengan bawah, atas dengan atas bawah yang sejajar begini. Dikala bersilang tadi ayah ibu memilih, berarti ada satu pilihan terpengaruh usia sekarang. Tapi pasangan hidup 88% bersilangan. Ya, Bu Mona, punten. Suami boleh di yang mana kira-kira setelah sekian tahun bersama? Yang mana menurut Mbak Mona? Itu ya, itu berarti soulmate banget. Mbak Monanya yang di bawah, suami yang di atas. Ini soulmate banget. Walaupun dulu belum belajar watak bukan? Tapi dikala pada saat seorang manusia bilang, ya Allah, pertemukan jodohku ya Allah, maka program watak di sini nyala, Bu. Yang mengeluarkan vibrasi, menarik orang yang kebalikannya. Ya. Walaupun boleh milih. Bapak asli mana, Bu? Suami? Surabaya juga, oke. Itu boleh milih kalau itu. Mau ya ekstrovert Surabaya atau ekstrovert Jogja, boleh milih. Tapi apapun pasti dapatnya yang ekstrovert. Jadi Mbak Mona dengan suami sudah soulmate banget. Nggak usah diganti lagi ya. Ya. Kalaupun diganti akan dapat suami yang di atas juga. Bapak juga kalau ganti istri pasti dapat yang sama juga. Mending ini saja yang dipelajari ya. Baik. Ibu-ibu sudah mulai bisa ngetes, bisa mulai mengidentifikasi suaminya, Bu? Mana tadi yang tipe penonton mana? Betulkah ada watak suami ibu, satu bagian wataknya yang sutradara? Ibu merasa ibu selalu disuruh-suruh? Sebetulnya bukan, Ibu. Karena watak koleris sutradara, dia ingin bukan menyuruh ibu, tetapi mengatur ibu. Dan tipe flegmatis adalah tipe yang paling senang diaturkan. Saya tipe orang yang paling senang diaturkan. Tapi kalau dari suami saya duduk manis pada suami saya, dia yang atur. Tapi sayangnya dulu, tahun 92 belum belajar watak, karena ini belajar di tahun 99. Maka tipe pengatur, sering tangannya begini. Pada saat kami LDM, pas dia di Jogja, saya di Makassar, setiap dia mau pulang ke Jogja, begini gaya. Kamu besok kerjakan ini. Begitu gini tangannya. Karena tipe koleris selalu mau begini. Saya dulu nggak ngerti watak ini dalam hati saya. Ya Allah, saya ini istrinya atau stafnya ya. Tapi sekarang setelah mengerti, oh ini soulmate saya, untung saya dapat dia sehingga saya bisa jadi seperti ini. Dia juga mengatakan untung dia dapat saya yang penonton sehingga bisa mengerem dia untuk selalu dia mau ngatur-ngatur banyak. Ya, paham ini ya? Siapa yang tipe penulis skenario ibu, istri yang ini? Pasti ada salah satu part watak suami yang ini. Berantemnya gara-gara tadi, taruh handuk, taruh baju, gitu ya, taruh barang-barang. Tapi tolong ibu, jadikanlah ini ladang amal. Kalau suami taruh sembarangan handuk, ibulah yang rapikan dengan baca basmalah, insya Allah jadi amal jariah. Dan ada suami-suami juga yang romantis. Setiap ditegur oleh istrinya, ayah kalau taruh handuk yang betul dong, yang rapi. Apa kata suami? Buat apa ada kamu? Pakai kata-kata itu, Pak. Perempuan kalau dikasih kayak gitu, ya Allah, semua handuk bapak dia rapikan pasti nanti. Oke, sampai situ dulu ya. Baik, tepuk tangan buat kita dulu semuanya.